Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mandara Numriyandini. Pada kali ini saya akan menyampaikan sebuah kejadian pembunuhan yang terjadi pada tahun 2022, tepatnya pada bulan Oktober. Kejadian ini bermula dari salah seorang masyarakat yang menemukan mayat mengapung di perairan Tarumajaya, Bekasi. Mendapati informasi tersebut, masyarakat ini melaporkan ke pos polisi terdekat, yang mana pada saat itu ia melaporkan ke markas Ditpolairut yang berlokasi di Paljaya, Bekasi. Lalu anggota markas tersebut melanjutkan informasi ini ke anggota Subdit Gakum Ditpolairut untuk segera mengevakuasi temuan mayat tersebut. Setelah mengevakuasi mayat tersebut, anggota polisi melakukan visum dan juga identifikasi terhadap mayat tersebut untuk menemukan identitas dari mayat tersebut. Dan setelah dilakukan visum, ditemukan beberapa tusukan benda tajam di anggota tubuh mayat yang berinisial ADR tersebut. Di antaranya tusukannya berada di paha sebelah kiri, perut sebelah kiri, dan juga punggung sebelah kiri. Kemudian pihak kepolisian mendatangi alamat dari korban tersebut. Dan sesampainya di sana, anggota kepolisian bertemu dengan ibu korban. Setelah di cross-check, ibu korban membenarkan bahwa mayat itu merupakan identitas dari anaknya. Ibu korban juga menyatakan bahwa anaknya sudah tidak pulang selama 3 hari. Saat terakhir kali korban berpamitan dengan ibunya, korban izin untuk menarik gokar. Dan pada saat itu kebetulan pukul 9 malam. Dan setelah berpamitan dengan ibunya, korban tidak kembali lagi ke rumah. Mengetahui korban ADR bekerja sebagai driver gokar, pihak kepolisian selanjutnya mendatangi kantor Gojek untuk menemui informasi lebih lanjut mengenai riwayat orderan yang diterima oleh ADR. Dan ditemukan pada riwayat orderan tersebut bahwa ADR menerima orderan dari daerah Juanda, Jakarta Pusat menuju daerah Marunda, Jakarta Utara pada jam 1 dini hari. Selain itu, pihak kepolisian juga mengecek CCTV yang dilalui oleh korban. Dan dari CCTV tersebut terlihat korban bersama dengan 3 orang penumpang laki-laki yang diketahui berinisial AW, ME, dan MF. Ketiganya tergolong masih berusia remaja akhir. Modus yang dilakukan oleh ketiga pelaku ini yakni dengan meminta bantuan dari seorang penjaga warung untuk mengorderkan taksi online untuk mereka. Mereka memilih tujuan ke Marunda, Jakarta Utara karena mereka mencari tempat yang sepi dari pemukiman. Dan setelah sesampainya di lokasi, korban dianiaya oleh ketiga pelaku tersebut. Dan masing-masing dari pelaku ini memiliki perannya masing-masing. AW berperan merencanakan dan yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan pembagalan tersebut. Selain itu, AW juga berperan untuk menusuk si korban ini menggunakan pisau sejenis karambit. Selanjutnya, ME berperan untuk mencekik korban dari belakang, sementara MF berperan untuk memegangi tangan korban dari belakang. Korban dianiaya secara bersama-sama oleh ketiga pelaku tersebut, sampai akhirnya si korban mulai kehilangan kesadaran. Namun sebelumnya, pelaku juga memaksa korban untuk menurunkan mereka di tempat lain, karena para pelaku ini berpikir bahwa tujuan mereka yang sesuai lokasi ini masih kurang sepi, sehingga mereka mencari tempat lain yang lebih sepi dan jauh dari pemukiman. Setelah ketiga pelaku tersebut menganiaya korban sampai akhirnya korban kehilangan kesadaran, pelaku ini mengikat korban dengan tali dan juga batu sebagai pemberat dan kemudian membuang korban ke kali BKT. Setelah membuang korban tersebut ke kali, para pelaku ini membawa kabur mobil dari korban tersebut. Usut punya usut, ketiga pelaku ini melakukan aksi pembegalan ini karena mereka ingin mendapatkan keuntungan dengan cara menjual mobil bekas tersebut. Dan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut, akhirnya ketiga pelaku ini berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian di daerah Marunda, Jakarta Utara. Selanjutnya, ketiga pelaku tersebut dikenakan pasal 365 ayat 4 KUHP
tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun kurungan penjara. Selain itu, pihak kepolisian juga menyita beberapa barang bukti, diantaranya 1 buah mobil, 1 buah pisau karambit, 2 lembar karpet mobil, kartu identitas korban, handphone pelaku, dan pakaian yang dikenakan oleh pelaku saat melangsungkan aksinya tersebut. Sekian dari saya pada video kali ini. Terima kasih semua sudah menonton.